Kebakaran kembali terjadi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran menghanguskan padang savana dan hutan di puncak Lamen yang berada di kawasan Gunung Penanjakan. Sejumlah petugas dan relawan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, diantaranya menggunakan kayu untuk mencegah agar api tidak meluas. Selain itu mereka juga menggunakan tangki gendong. Namun karena titik kebakaran berada di lokasi yang sulit dijangkau, menyulitkan proses pemadaman kebakaran. Layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta masih mengalami gangguan karena kerusakan pada server Pusat Data Nasional Kominfo. Akibatnya pemeriksaan paspor penumpang terpaksa dilakukan manual hingga menyebabkan antrian ratusan penumpang. Ratusan penumpang antre di pintu internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menunggu proses untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian. Karena layanan imigrasi mengalami gangguan, pemeriksaan paspor penumpang terpaksa dilakukan secara manual sehingga mengakibatkan lamanya proses pemeriksaan. Tak hanya di pintu keberangkatan, antrean ratusan penumpang juga terjadi di pintu kedatangan penumpang. Penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri tertahan hingga 2 jam menunggu proses pemeriksaan manual. Pesawat saya sampai di Jakarta itu sekitar jam 5:30. Tapi karena ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Ya itulah namanya teknologi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi ya perlu diperhatikan. Kalau diawasi, jangan sampai seperti ini. Gangguan layanan keimigrasian ini diakibatkan karena kerusakan pada server Pusat Data Nasional Kominfo. Hingga saat ini gangguan server belum bisa ditangani. Mengantisipasi lonjakan penumpang penerbangan internasional, pihak bandara akan menugaskan petugas ekstra untuk melayani pemeriksaan dokumen penumpang, termasuk mengantisipasi kedatangan jemaah haji dalam waktu dekat. Dari Tangerang, Banten, Hasunugara, iNews melaporkan. Seorang siswa tunarungu asal Tangerang Selatan terpaksa mengubur impiannya masuk ke Universitas Indonesia lantaran dipaksa melepas alat bantu dengar saat ujian. Cerita sedih teman tuli tersebut viral di media sosial. Naufal Atalah, siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Tangerang Selatan, Banten, viral di media sosial karena curhatannya. Naufal yang merupakan tunarungu bercerita, ia dipaksa melepas alat bantu dengar saat mengerjakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Indonesia. Naufal mengaku sudah menjelaskan kegunaan alat bantu dengar yang menempel di telinganya. Namun pengawas ujian tetap memintanya melepas agar tidak dicurigai sebagai joki. Akibatnya Naufal kesulitan memahami penjelasan soal materi ujian dan gagal lolos UTBK. Nggak dengar apa-apa, nggak dengar panitia ngomong. Dan terus saya mulai fokus bacaan gerakan bibir panitia. Walaupun saya agak bingung kalau panitia ngomong apa, takut saya bingung gitu. Nggak pakai alat bantu dengar itu, kita bilang saya menurun. Terus jadi kayak nggak fokus, hilang arah. Naufal berharap peristiwa ini tidak terulang lagi. Para penyandang disabilitas layaknya mendapat perlindungan untuk mendapat kesetaraan akses pendidikan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Anda warga Jakarta yang memiliki lebih dari satu rumah dengan NJOP bangunan di bawah 2 miliar rupiah, bersiaplah. Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak bumi dan bangunan PBB untuk rumah kedua dan berikutnya. Pergub nomor 16 tahun 2024 merevisi aturan sebelumnya di mana bangunan di Jakarta dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah yang sebelumnya PBB-nya gratis. Kini aturan itu hanya berlaku untuk rumah pertama. Warga yang memiliki 2 rumah atau lebih, meski NJOP di bawah 2 miliar rupiah, bangunan kedua dan berikutnya akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Bawah itu kan tidak
tidak terkena apa-apa. 2 miliar ke bawah gratis. Pensiunan kalau dia punya rumah tanah 1 gratis. Semuanya terkena setelah ada rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Meski syarat itu untuk rumah atau bangunan kedua, namun sejumlah warga mengaku keberatan dengan aturan baru yang dikeluarkan Heru. Warga berharap kebijakan di era Ahok dan Anies bisa kembali diterapkan. Gimana ya, zamannya Ahok itu dibebaskan, tapi ketika zaman Anies pun dibebaskan. Saya juga bingung nih, gubernur yang gantinya Pak Anies ini kok memberikan sesuatu yang memberikan beban lagi kepada masyarakat. Saya nggak setuju itu. Saya sih menghimbau kepada Pemprov DKI agar dipertahankan peraturan yang lama itu, agar NJOP di bawah 2M itu tetap digratiskan. Karena kita melihat kondisi ekonomi kita emang belum normal, masih bisa dibilang stagnan ya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Kamis malam, sedikitnya 562 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci akibat cuaca panas hingga 52 derajat Celcius. Pejabat dari beberapa negara telah mengonfirmasi bahwa sebagian besar jemaah haji yang meninggal adalah individu yang memasuki Arab Saudi dengan tujuan wisata atau visa non-haji. Cuaca ekstrim dan kelelahan menjadi salah satu faktor penyebab sekitar 562 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Hingga Kamis malam, Siskohat Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat 193 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci. 3 diantaranya terkena heat stroke. Sengatan cuaca ekstrim atau heat stroke dan kerumunan jemaah yang berdesakan menyebabkan kematian yang terbilang cukup tinggi. Selama puncak haji hingga lontar jumroh di Mina, suhu rata-rata mencapai 48 hingga hampir 52 derajat Celcius. Ya, Masjid Quba di Kota Madinah menjadi saksi perkembangan Islam. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Begitu pentingnya Masjid Quba, Rasul bahkan menyatakan sholat sunnah ini mendapatkan pahala seperti ibadah umroh. Terletak sekitar 3 km sebelah selatan Masjid Nabawi, Masjid Quba merupakan saksi perkembangan agama Islam. Masjid ini dibangun pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini hanya memiliki atap dari pelepah pohon kurma. Meski telah berulang kali direnovasi, arsitektur tradisional masjid tetap dipertahankan. Masjid ini memiliki 6 kubah besar, masing-masing berdiameter 12 meter dan 56 kubah kecil berdiameter 6 meter. Begitu pentingnya Masjid Quba, Rasul bahkan menyatakan barang siapa yang singgah ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat akan mendapat pahala setara dengan melaksanakan ibadah umroh. Usai salat di Masjid Quba, jemaah bisa membeli aneka oleh-oleh, mulai kurma, minyak zaitun, buah tin hingga peci yang dijual sejumlah pedagang di kios-kios di halaman masjid. Dari Madinah, Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Guru musik kreatif mengajarkan murid-muridnya dengan lagu populer hingga diajak konser bersama musisi dunia. Berikut adalah cerita Tri Adinata, guru musik asal Medan yang tampil satu panggung bersama Alan Walker. Penonton konser Alan Walker di Jakarta awal bulan Juni ini dikejutkan dengan penampilan Pak Guru SMA Al-Azhar Medan dan murid-muridnya. Bukan sebuah kebetulan, Tri Adinata, Pak Guru dari Medan ini bisa tampil satu panggung bersama Alan Walker. Ia sering mengunggah video saat mengajar muridnya menggunakan lagu-lagu Alan Walker ke media sosial. Ketika lagu mancanegara, saya menyanyikan lagu Alan Walker bersama anak-anak murid saya. Pemilihannya karena anak-anak saya juga suka sama lagu-lagu Alan Walker yang sangat-sangat booming ya.
Tak disangka video yang ia unggah menyihir fans Alan Walker di seluruh dunia, bahkan sampai ke telinga Alan Walker sendiri. Dan alhamdulillah dapat respon yang positif dari netizen gitu, dari masyarakat, dan bahkan yang komentar itu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi dari orang luar negeri banyak yang komentar, dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya, karena video tersebut ditonton beberapa hari 39 juta tayangan. Saya dihubungi sama tim Alan, bahwasanya Alan sangat-sangat apresiasi dengan saya dan murid-murid saya. Sebelum mengajak Tri Adinata dan muridnya konser, Alan menyempatkan diri ke Medan, menjumpai Tri Adinata di sekolah tempat ia mengajar. Selain mengajar di sekolah, Tri Adinata juga membuka les vokal privat. Bahkan salah satu muridnya, Eltasha Natasha, menjadi juara dunia kompetisi cover lagu Alan Walker. Cover song On My Way seluruh dunia, jadi semua orang di seluruh dunia bisa ikut. Ya alhamdulillah murid saya Eltasha Natasha jadi pemenangnya waktu itu, jadi juara untuk diundang Alan Walker waktu itu ke Jerman. Bakat bermusik Tri Adinata ternyata berasal dari kedua orang tuanya yang juga seorang pemusik. Kalau di dunia musik itu saya mulai dari kecil sudah diajari musik oleh orang tua saya. Kebetulan ayah saya dulu adalah seorang pemain band dan ibu saya dulu vokalis. Dan pada akhirnya waktu kuliah saya mengambil jurusan musik. Masuk kuliah dengan jalur beasiswa dari jalur prestasi di bidang musik saya di Universitas Negeri Medan, dan saya juga melanjutkan S2 di Universitas Negeri Medan. Saat ini akun YouTube yang ia kelola terus mendapatkan penghasilan. Tri Adinata menyumbangkan seluruh uang yang ia dapatkan ke panti-panti jompo. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Ya, memeriahkan momen libur sekolah, MNC Licensing bersama The Park Sawangan menghadirkan keseruan Meet and Greet Holiday with Kiko and Friends. Pengunjung dan penggemar menikmati keseruan event tersebut di The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat. Memeriahkan satu dekade Kiko and Friends, MNC Licensing and MNC Animation menghadirkan keseruan Meet and Greet Holiday with Kiko and Friends di The Park Sawangan, Depok. Keseruan liburan anak-anak semakin bertambah dengan diselenggarakannya kontes foto hingga lomba mewarnai. Tentunya dan juga bersama dengan Kiko, kita berharap di tahun berikutnya Kiko dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan juga maju sukses bersama dengan MNC Licensing dan juga MNC Animasi untuk memberikan tayangan yang baik dan juga IP lokal yang dapat membanggakan kita. Kami di Park Sawangan bisa kedatangan Kiko and Greet karena ini kan salah satu animasi Indonesia yang sudah mendunia luar biasa sekali. Kita sama-sama di sini bisa kedatangan dan pengunjung ke Park Sawangan bisa ketemu langsung dengan Kiko. Mungkin ramai dan kelihatan sekali memang mereka adalah penonton Kiko di TV. Kami ini mau berkolaborasi kemarin itu mencari yang benar-benar merupakan hasil karya anak bangsa. Kreativitasnya, karyanya sudah berprestasi di kancah internasional maupun nasional ya, maupun dalam negeri. Jadi buat kami Kiko ini cocok untuk kita bawa dan juga sesuai dengan target market kami. The Park Sawangan akan terus berkolaborasi dengan MNC Licensing untuk menghadirkan keseruan lainnya bersama Kiko and Friends. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ain News melaporkan.